Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari kelompok 5. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Ada Ulfa Fauji, Indri Puspitasari, dan Puji Nur Ayuni. Kami di sini akan memaparkan jurnal yang berjudul Penyebaran Flora dan Fauna di Indonesia yang disusun oleh kelompok kami. Baik, pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Puji Nur Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Nur Ayuni. Saya akan membacakan bagian abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam jurnal Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Menempati wilayah lingkaran api atau ring of fire, tanah vulkanik yang mengandung mineral dan zat hara yang tinggi membuat tanaman-tanaman di negeri ini dapat tumbuh dengan subur. Tersedianya makanan yang melimpah dari tumbuh-tumbuhan turut melestarikan satwa-satwa liar di dalam ekosistem. Karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Hasil dan pembahasan yang didapatkan yaitu: pertama, persebaran di daerah Asiatis meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Yang kedua, persebaran di daerah peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Ketiga, persebaran di daerah Australis meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur. Dengan diadakannya penelitian ini, banyak orang yang tahu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia is a rich country, occupying the ring of fire region. Volcanic soil that contains minerals and high nutrients makes the plants in this country can flourish. The availability of abundant food from plants also helps preserve wild animals in the ecosystem. Therefore, the distribution of flora and fauna in Indonesia is very diverse. The purpose of this study was to determine the spread of flora and fauna in Indonesia. This research used data collection methods. Data collection is carried out to obtain the information needed in order to achieve research objective. The results and discussion obtained namely: 1. Distribution in the Asiatic region includes Sumatra, Java, Bali, Kalimantan to the Makassar Strait and the Lombok Strait. 2. Distribution in the transitional region covers the island of Sulawesi, Bali, and Nusa Tenggara. 3. Distribution in the Australis region encompasses the island of Papua, Maluku, and surrounding areas, including the eastern part. With this research, many people know about the distribution of flora and fauna in Indonesia. Kita lanjutkan ke pendahuluan. Flora adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan di habitat atau daerah tertentu. Sementara itu, fauna merupakan seluruh hewan-hewan yang menempati wilayah tertentu. Bukan berita baru kalau Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Indonesia juga termasuk salah satu dari 3 negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. 2 negara lainnya yaitu Brazil dan Zaire. Namun dibandingkan dengan Brazil dan Zaire, Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki areal tipe oriental, Australia, dan peralihan. Selain itu, Indonesia juga memiliki hewan langka dan endemik. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati, flora, dan fauna menjadi
menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi. Upaya-upaya konservasi tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan tanpa dukungan dan peran serta aktif dari segenap lapisan masyarakat. Keanekaragaman hayati tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran hewan yang ada di Indonesia berkaitan dengan sejarah terbentuknya wilayah Kepulauan Indonesia. Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya pernah menjadi satu dengan benua Asia. Indonesia bagian timur yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya pernah menjadi satu dengan benua Australia. Indonesia bagian tengah yang meliputi Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara serta Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang tidak bersatu dengan benua Asia maupun benua Australia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya, flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 daerah, yaitu daerah Asia, Asiatis, daerah Palihan, dan daerah yang mendapatkan pengaruh dari Australia atau Australis. Antara Asiatis dengan Peralihan dibatasi garis Wallace, sedangkan antara Peralihan dengan Australis dipisahkan dengan garis Weber. B. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan. Indonesia memiliki beraneka ragam jenis tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama curah hujan dan suhu udara. Jenis-jenis flora di Indonesia antara lain: 1. Hutan hujan tropis. Hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat. Hutan heterogen adalah nama lain dari hutan hujan tropis. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Cirinya adalah pohonnya besar, tinggi, dan rapat, berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. Keadaan di dalam hutan gelap, banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan anggrek. Yang kedua, hutan musim. Jenis ini sering disebut hutan homogeni karena tumbuhannya terdiri atas satu jenis tumbuhan. Jenis hutan ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri hutan ini adalah perpohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat. Umumnya terdiri dari satu pohon misalnya jati. Hutan menghijau di musim penghujan dan mengeras pada kemarau. Pada bagian dasar hutan, semak masih tumbuh. Yang ketiga, stepa. Stepa merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa perpohonan. Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah yang curah hujan sedikit dan mengalami kemarau cukup panjang. Di Indonesia, stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Keempat, sabana. Sabana memiliki ciri padang rumput yang luas diselingi pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya. Di daerah ini memiliki kemarau panjang dan bersuhu panas. Di Indonesia, sabana terdapat di Nusa Tenggara. Keenam, padang rumput terjadi karena cuaca dingin. Daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak-puncak gunung. Di Indonesia, padang rumput dapat dijumpai di puncak Jayawijaya. Berdasarkan faktor geologi, jenis flora di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut.
Flora di paparan Sunda. Flora di Sumatera terdiri atas flora endemik seperti bunga Rafflesia alnodi. Flora pantai timur terdiri atas mangrove dan rawa gambut. Flora di atas pantai barat terdiri atas meranti, kemuning, rawa gambut, hutan rawa, dan rotan. Flora di Kalimantan terdapat kesamaan dengan flora Sumatera, yaitu hutan hujan tropis, hutan gambut, dan hutan mangrove. Yang kedua, flora di paparan Sahul. Flora di daerah ini terdiri atas hutan tropik, hutan sagu, hutan nipuh, dan hutan mangrove. Ketiga, flora di daerah peralihan terletak di Sulawesi dan daerah sekitarnya, terdiri dari hutan hujan tropis, tumbuhan mangrove, dan nipah. Persebaran fauna di dunia bahwa hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama, fauna daerah Asiatis. Fauna daerah barat menyerupai daerah daratan Asia. Persebaran fauna meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kebanyakan binatang Asiatis memiliki ukuran yang besar, terdiri dari binatang menyusui. Binatang jenis Asiatis biasanya berbulu tidak indah. Contohnya harimau di Jawa, Madura, dan Bali. Beruang terdapat di Sumatera, badak terdapat di Sumatera, benteng terdapat di Jawa dan Kalimantan. Jenis-jenis kera di Kalimantan dan Sumatera. Kedua, fauna daerah Australis. Fauna bagian timur meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau sekitarnya. Ciri dari fauna Australis adalah jenis mamalia berukuran kecil. Banyak terdapat burung berbulu indah, hewan berkantong. Binatang di daerah Australis mendapatkan pengaruh dari Australia. Contohnya sebagai berikut: kanguru pohon, musang berkantong, burung kasuari, burung cendrawasih, burung kakatua berjambul merah. 3. Fauna daerah peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas terdiri dari berbeda fauna daerah Asiatis maupun Australis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan: biawak, komodo, dan babi rusa hutan Maleo. Kesimpulan, flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut juga sebagai daerah Asiatis. Hal ini disebabkan karena tumbuhan dan satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Di wilayah barat ini sifatnya heterogen, seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia disebut sebagai tipe peralihan atau daerah peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Flora yang dapat ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Banyak pula hewan endemik Indonesia yang menempati bagian tengah ini. Di antaranya adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Wilayah Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur disebut juga sebagai tipe Australis atau daerah Australis. Hal ini disebabkan oleh karakteristik flora dan fauna yang menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Daerah ini didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Sementara untuk faunanya yang endemik yang terdapat di Indonesia bagian timur diantaranya adalah
burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.